Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam luar biasa. Kembali lagi bersama Fokus Konten. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dilancarkan dalam berurusan, dan masih dalam lindungannya. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, admin akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Unbreakable yang dirilis pada tahun 2000-an. Seseorang penjaga keamanan yang selamat dari kecelakaan kereta yang mengerikan tanpa cedera atau sakit sedikit pun, yang membuatnya menemukan bahwa ia memiliki kemampuan manusia super. Saat dia mulai bergulat dengan kemampuannya atau penemuannya, dia menjadi perhatian pemilik toko buku komik yaitu bernama Mr. Glass. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan penjelasan tentang adanya seorang kolektor komik yang menghabiskan waktu di dalam 1 tahun membaca komik. Komik yang dimilikinya ini berjumlah 3.312 pieces, lalu masuk ke dalam sebuah cerita pada tahun 1961 yang dimana seorang wanita baru saja melahirkan di sebuah pertokoan di Philadelphia. Bayi ini bernama Elijah, akan tetapi saat seorang dokter tiba, dokter menyadari ada yang tidak beres dengan bayi Elijah. Dokter menanyakan apakah ada yang tidak sengaja menjatuhkan Elijah, tapi seorang di sekitar yang membantu persalinan tentu saja merasa heran karena persalinan berjalan dengan lancar-lancar saja. Setelah diamati, dokter pun menyimpulkan Elijah mengalami patah tangan dan kaki saat di dalam rahim. Sebuah kasus yang sangat jarang terjadi. Lalu pada scene selanjutnya terlihat seorang pria yang bernama David sedang menaiki kereta menuju Philadelphia, dan tidak lama datang seorang wanita. Kemudian David cukup tertarik dengan wanita itu dan mencoba mendekatinya walaupun dia sudah menikah. Setelah berbincang cukup lama, wanita ini merasa tidak nyaman dan wanita ini memutuskan untuk pindah. David kembali menggunakan cincinnya dan melamun, tapi dia merasakan kecepatan kereta berjalan dengan sangat cepat dan tidak lama tersebar berita kecelakaan tersebut yang dinaiki oleh si David. Singkat cerita, di rumah sakit terlihat David ternyata masih selamat. David ditanyakan beberapa kuis atau pertanyaan dengan tatapan yang aneh dari seorang dokter. Hal ini tentu membuat David semakin bingung. Dokter pun akhirnya memberikan alasan tersebut kenapa memberi tatapan tajam pada si David tersebut. Yang pertama, David hanya satu-satunya yang selamat dari kecelakaan kereta, dan yang kedua, tidak ada luka sedikit pun baik goresan ataupun patah tulang. Lalu setelah itu David langsung keluar ruangan. Di luar sana banyak keluarga korban memandang David dengan sangat aneh. Kemudian David merasakan hal yang tidak nyaman di dirinya. David ikut menghadiri upacara pemakaman para korban di sebuah gereja, dan ketika akan pulang David menemukan sebuah surat, bukan surat cinta ya, di mobilnya. Di bagian depan tertulis limited edition, dan saat dibuka lagi ada bacaannya bertuliskan, "Kau pernah sakit berapa hari dalam hidupmu?" Sejak menemukan surat itu, David kembali gelisah. Dia menanyakan ke istrinya dan atasannya di tempat kerja tentang kapan terakhir kali dia sakit. Karena David sendiri pun tidak pernah merasakan demam atau sakit sedikit pun. Lalu kita kembali ke Philadelphia pada tahun 1974. Kita melihat Elijah yang sudah besar. Dia mengalami patah tulang lagi karena penyakit pada masa kecilnya yang membuatnya menjadi sangat rapuh. Tulang di tubuhnya mudah patah. Bahkan Elijah ini dijuluki dengan temannya sebagai Mr. Glass karena tubuhnya yang sangat rapuh seperti kaca ya. Melihat ekspresi Elijah yang masih putus asa, ibunya pun memberikan hadiah spesial, tapi Elijah harus mengambilnya sendiri, dan ternyata hadiah itu ada di kursi taman luar. Elijah sangat senang menemukan ada komik di sana. Ibunya memberitahu bahwa dia membeli komik sangat banyak sekali, tapi hal itu bisa didapatkan ketika Elijah mau keluar rumah, dan
Inilah Elijah dewasa menjadi kolektor komik yang menyimpan beberapa karya limited edition. Ya, kita sebut saja seorang profesional komik. Tempat ini juga akhir ditemukan oleh si David dan anaknya si Joseph. David meminta penjelasan mengenai surat yang didapatkan pada waktu itu. Elijah pun menjelaskan mengenai kehidupannya selama ini dia menghabiskan di rumah sakit. Penyakitnya yang bernama osteogenesis imperfecta. Ya, seperti itulah. Keadaan tulang yang sangat rapuh, bahkan selama hidupnya dia sudah mengalami 54 kali patah tulang. Wow, sangat luar biasa ya. Selama ini Elijah mencari-cari sebuah kejadian yang sesuai dengan yang diharapkannya, dan hingga suatu ketika dia melihat kecelakaan kereta. Disitulah Elijah menemukan teori jika dia selalu sakit dan lemah, berarti ada di luar sana ada orang yang entah di mana tinggalnya ataupun hidupnya malah sehat dan kuat seperti di kisah-kisah yang telah dibaca selama ini. Orang seperti dialah si David yang diharapkan Mr. Glass bisa melindungi orang-orang yang lemah. Sepertinya mendengar semua penjelasan dari Elijah yang tidak masuk akal, David akhirnya sangat kecewa. Tapi sebaliknya si Joseph malah bersemangat mengetahui ayahnya kemungkinan menjadi superhero. Singkat cerita, di malam hari David kembali memikirkan kecelakaannya dari teringat dan kecelakaan yang pernah dialaminya saat di bangku kuliah yang menyebabkan dia jadi tidak bisa bermain bola lagi. Hanya dua kejadian inilah yang sudah dialaminya. Keesokan harinya saat David bekerja, mendapatkan laporan adanya orang yang menggunakan tiket palsu dan mengaku mengenal David. Saat bertemu ternyata dia adalah si Elijah. Lalu si Elijah pun mengikuti si David bekerja, dan saat sedang memeriksa para penonton yang akan masuk, David menebak orang yang menggunakan jaket bermotif membawa senjata, dan benar saja semakin dekat dengan pemeriksaan pria itu pergi menjauh. Elijah menyimpulkan itulah salah satu kemampuan David, yaitu bisa mengetahui niat dan tindakan orang dari kejauhan. Bahkan David menebak senjata itu adalah pistol berwarna silver dengan gagang hitam. Elijah semakin yakin itulah kekuatan David, tapi mendengar hal itu David masih tidak percaya perkataan Elijah dan pergi untuk melanjutkan pekerjaannya. Ketika akan pulang, Elijah kembali melihat si pria berjaket motif ada di belakang mobil. Elijah berusaha memanggil pria itu, bermaksud untuk menanyakan tentang senjata yang dimilikinya, tapi sayang pria itu tidak berhenti dan terus berjalan. Elijah terus mengikutinya sampai ke kereta bawah tanah. Elijah tidak sengaja terjatuh dan tentu saja tubuhnya retak percis kayak kerupuk kicak gitu ya. Tapi sebelum pingsan, Elijah sempat melihat senjata yang dimiliki si pria berjaket, dan benar saja sesuai tebakan David sebelumnya. Kemudian scene berlanjut ke David yang sedang berolahraga dan Joseph membantunya di sana. Joseph secara diam-diam memberikan beban sebanyak 125 kg dan David bisa mengangkatnya. Padahal sebelumnya David tidak pernah mengangkat beban sebanyak itu. David pun meminta Joseph untuk menguranginya. Setelah dikurangi, David mengecek kembali dan ternyata Joseph masih menambahkannya lagi menjadi 135 kg, dan ternyata David masih kuat untuk mengangkat beban tersebut yang sudah Joseph tambah sebelumnya. Kemudian dengan rasa penasaran, akhirnya David menguji kemampuannya dengan meminta Joseph menambahkannya lagi. Sedikit demi sedikit mereka terus menambahkan bebannya dan David masih saja kuat untuk mengangkatnya. David dan Joseph tidak percaya dengan kemampuan ayahnya. Kali ini dia bisa mengangkat hingga 175 kg. Dan scene beralih ke rumah sakit Elijah yang sedang dalam masa perawatan. Dia mengalami 14 patah tulang di sekujur tubuhnya dan dia harus menjalani terapi beberapa bulan ke depan. Lalu David mendapatkan laporan dari tentang Joseph yang berkelahi di sekolah. Sesampainya ia di sekolah, Joseph dan kepala sekolahnya memberitahu bahwa keadaan Joseph sebenarnya baik-baik saja. Joseph ternyata mencoba untuk membantu temannya yang dijahili atau digalakin sama anak lain ya. Setelah pulang sekolah, Joseph menjelaskan bahwa dia ingin menjadi seperti ayahnya, tapi ternyata Joseph dan David sangatlah berbeda.
Kemudian David menekankan bahwa mereka sama-sama manusia biasa. Tentu saja kalimat itu membuat Joseph marah karena dia masih percaya ayahnya memiliki kekuatan super yang tersembunyi. Sesampainya di rumah, David melihat Joseph membawa pistol miliknya. Joseph masih ingin membuktikan bahwa David adalah superhero. Ia berniat untuk menembak ayahnya sendiri. Kemudian dengan kemarahan si David, akhirnya si Joseph langsung mengkriut, ciut, langsung menaruh pistolnya kembali dan gak jadi untuk berniat membunuh ayahnya sendiri. Keesokan harinya David menemui Elijah. Di sana ada Elijah menceritakan tentang kejadian pria berjaket yang ternyata membawa senjata sesuai apa yang dibayangkan si David pada waktu itu. Mendengar kalimat itu, David sangat kesal. Maksud kedatangannya kali ini pun bukan untuk membenarkan pernyataan Elijah, tapi David ingin meminta Elijah menjauhi hidupnya dan keluarganya. Apa yang diucapkan Elijah selama ini telah mempengaruhi anaknya Joseph. Joseph hampir membunuh ayahnya sendiri untuk membuktikan omongannya si Elijah yang didengar pada waktu itu. Singkat cerita, di sebuah toko komik, pemilik toko akan tutup ya. Tapi Elijah hanya terdiam dan tentu saja pemilik toko merasa kesal. Dengan terpaksa si pemilik toko mendorong Elijah keluar. Tapi entah mengapa Elijah membuat arah kursi roda tidak karuan kesana kemari dan membuat beberapa rak berantakan dan menabraknya. Seketika pemilik toko kesal berniat untuk menelepon polisi dan saat itu juga Elijah melihat salah satu komik yang di dekatnya cukup menarik perhatiannya dan Elijah pun membeli komik itu. Di scene lain ada si David dan Audrey sedang berkencan. Mereka memang selama ini hubungannya kurang baik ya, kurang begitu bagus ya, dan kencan mereka kali ini adalah untuk memperbaiki hubungannya. Setelah pulang dari restoran, pengasuh Joseph mengatakan bahwa ada sebuah pesan suara dan saat dinyalakan ternyata dari Elijah yang membahas komik temuannya. Setelah mendengar telepon dari Elijah, David diam-diam mendatangi sebuah gudang yang menyimpan bukti dari kecelakaan kereta pada waktu itu. Terlihat di sana di gerbong kereta yang sangat hancur dan itu kembali mengingatkan kejadian saat kecelakaan mobil yang dialaminya dengan Audrey. Ketika mereka di bangku kuliah, David baik-baik saja, bahkan dia berhasil melepaskan pintu mobil hanya dengan tangan kosong dan menyelamatkan Audrey. Sedangkan di rumah Elijah mendapat telepon dari David dan sekarang mengakui bahwa dirinya tidak pernah cedera dan bingung apa yang harus dilakukan. Elijah pun memberi saran kepada David untuk agar jangan takut karena wajar jika merasa aneh dengan dirinya sendiri. Ikuti saja harusnya. David pun memutuskan pergi ke sebuah stasiun kereta api. Dia merasa kemampuan melihat kehidupan dari orang-orang yang menyenggolnya. Kemudian David menyenggol salah satu petugas kebersihan dan dia malah melihat sebuah pembunuhan. David pun memutuskan untuk mengikuti petugas kebersihan itu. Lalu petugas itu berhenti di sebuah rumah dan membawa surat yang sudah menumpuk di depan rumah. David semakin penasaran dan yakin ingin membuktikan hasil penglihatannya tersebut. Saat masuk dalam rumah, terlihat rumah yang tidak ada siapapun dan sedikit berantakan. Tapi ketika melihat ruang bawah tanah, ada pria yang terjatuh persis dengan bayangan di stasiunnya. Kemudian David melanjutkan melihat sekitar rumah dan betapa kagetnya David menemukan dua anak lainnya yang terikat. David dengan cepat melepaskan ikatan mereka dan untungnya mereka masih hidup. David kembali mencari keberadaan si petugas kebersihan, tapi saat melihat ke bawah, petugas itu datang dari belakang. Kemudian langsung mendorongnya. David terjatuh ke bawah ke kolam renang yang ditutupi kain hitam. Tapi itulah kelemahan David dan perlahan-lahan kain terlepas membawa David ke dalam air hingga tenggelam. David melihat sebuah tongkat mendekatinya dan ternyata anak-anak yang terikat telah menyelamatkan David. David keluar dalam keadaan baik-baik saja. David pun melanjutkan pencarian. Kemudian ditemukan sedang berada di kamar utama. Melihat si istri pemilik rumah yang terikat, David dengan cepat menyerang si petugas kebersihan itu dan langsung membebaskannya.
Di kemudian hari, si Joseph mendatangi orang tuanya yang sedang sarapan. Saat Audrey menyiapkan makanan untuk Joseph, David menyodorkan sebuah berita mengenai pahlawan yang menyelamatkan dua anak semalam. David melalui tindakannya dan itu cukup membuat Joseph terharu. Mengetahui akhirnya ayahnya menerima kemampuan yang dimilikinya, David langsung meminta Joseph untuk menyembunyikan kemampuan dari ibunya. Selanjutnya di galeri milik Elijah, banyak orang-orang sedang melihat setiap koleksi milik Elijah dan di sana ada David juga. Kemudian Elijah meminta untuk David memisahkan diri untuk berbicara bertatap mata berdua. Elijah langsung menyambut atau mengucapkan selamat atas perasaan yang akhirnya ditemukan oleh si David. Kini David sudah tidak gelisah lagi, namun ketika mereka berjabat tangan, David melihat kehidupan Elijah yang ternyata setiap kejadian mengerikan yang sebelumnya adalah perbuatan Elijah sendiri, termasuk kereta yang pernah ditaikinya David pada waktu itu. Apa yang dilakukan Elijah semata-mata karena dia ingin mencari orang yang kuat seperti yang didapatkan yang diharapkan pada komik yang ia baca. Akhirnya dia berhasil menemukan David. David sangat terkejut karena Elijah bereksperimen dengan membunuh orang yang sangat banyak, dari kecelakaan-kecelakaan sebelumnya, dari pesawat terbang hingga kebakaran hotel pun. Sejak pertemuan itu, David melaporkan temuannya dan meminta polisi memeriksa kediaman Elijah. Karena semua bukti terorisme ada di sana dan hasilnya juga valid, akhirnya kini si Elijah berada di lembaga penjahat tak waras dan film pun berakhir. Oke, itu dianya akhir dari sebuah film Unbreakable, suatu kisah yang nanti akan nyambung sama film yang berjudul Split. Dan sequel terakhirnya yang berjudul Mr. Glass. Next video kita bahas yang Split terlebih dahulu. Sepertinya seru sekali ya. Dan film ini diberi rating 7,3 untuk IMDb, dan untuk fokus konten admin kasih 8,0 ya, karena admin tahu membuat film tidaklah mudah, tidaklah gampang dan membutuhkan biaya yang besar. Oke, next video kita bakal bahas Split atau langsung lompat, tapi seru ya Split ya kayaknya. Oke, itu dianya dari fokus konten ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa ini hanya spoiler atau alur cerita film, sangat abdul sekali jika teman-teman menontonnya langsung yang full movie ya. Admin tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sukses, salam luar biasa.